Mugasari, Semarang Selatan. Diketahui jalan tersebut merupakan daerah yang bisa dikatakan padat penduduk. Bukan hanya rumah warga, tetapi rumah sewaan seperti kontrakan ataupun kosan tersedia di lokasi itu. Pada tanggal 24 Juli 2023, jam 03.30 dini hari, ada salah satu penghuni kosan yang ada di daerah itu masih terjaga dan sedang memainkan game di ponselnya di dalam kamar. Secara tiba-tiba, anak kosan itu pun mendengar ada suara kegaduhan yang berasal dari depan kosannya. Dengan rasa penasaran, dia pun melihat dari jendela kamar yang berada di lantai 2 ke arah jalan di mana sumber suara itu berasal. Sumber suara itu berasal dari mobil Innova hitam yang berhenti tepat di depan bangunan kosan yang dia huni. Merasa ada yang aneh, dia pun segera berlari menuju lantai bawah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun sangat terkejut ketika melihat ada seorang pria terjatuh tergeletak sambil menahan kesakitan dari luka-luka di tubuhnya. Di waktu yang bersamaan, mobil Innova itu pun tiba-tiba melaju sangat kencang meninggalkan lokasi itu. Kejadian itu sontak membuat gempar warga sekitaran dan segera menghubungi pihak kepolisian terdekat. Pada awalnya, pria itu pun ketika ditemukan masih dalam kondisi hidup. Tetapi sayangnya, dikarenakan luka-luka yang dideritanya, korban mengalami pendarahan hebat. Akhirnya korban pun tidak terselamatkan. Tidak berselang lama, pihak kepolisian pun datang dan menemukan pria korban penikaman itu sudah tidak bernyawa di tempat kejadian. Polisi segera melakukan olah TKP dan penyelidikan. Sementara tubuh pria tanpa identitas dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk proses identifikasi serta otopsi. Penyelidikan polisi dimulai dari pengecekan rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian. Saat hasil rekaman CCTV itu menampilkan kejadian yang sangat rinci. Terlihat jika korban mencoba melarikan diri dari mobilnya dengan cara membuka pintu mobil driver lalu keluar berjalan terhuyung-huyung sambil membungkuk menjauhi mobil menuju arah belakang mobil. Dan disitulah korban tidak sanggup berjalan lagi, akhirnya jatuh tersungkur di depan salah satu bangunan kosan. Korban ditemukan dan meninggal dunia. Setelah menjalani proses identifikasi serta otopsi, identitas dari korban berhasil terungkap. Jika korban seorang pria bernama Fauzi Aribamar berusia 28 tahun, warga Palebon, Padurungan, Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan tubuh korban, ditemukan sedikitnya ada 4 luka tikaman, yakni pada leher dan dada korban. Korban biasa dipanggil Ozi, merupakan seorang driver taksi online yang pada saat itu sedang bekerja mengantarkan penumpang dari kos-kosan daerah Lamper menuju Mugas Dalam Raya. Polisi dengan cepat bergerak untuk melacak keberadaan dari pelaku pembunuhan. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap karena hasil penyelidikan anggota diduga properti kendaraan milik korban itu dibawa lari oleh pelaku. Jadi kemungkinan kasus pencurian dan kekerasan. Ini seorang driver online yang kemungkinan pelakunya ini adalah penumpang. Ozi diketahui telah memiliki seorang istri. Dia pun sudah menikah sekitar 2 tahun lamanya. Sebagai seorang suami, Ozi merupakan sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, mencari tambahan dengan bekerja menjadi driver online. Sebenarnya Ozi ini bekerja di salah satu perusahaan paket daerah Trogosari. Istri dari korban sedang hamil anak pertama, buah cinta mereka. Ozi yang sangat senang dengan kehamilan itu lalu berpikir keras untuk mencari uang tambahan. Dari sanalah dia berpikir untuk mendaftarkan mobilnya menjadi mitra driver taksi online.
dan sudah bekerja menjadi driver online selama 2 bulan lamanya. Ozzy diketahui selalu memberikan kabar kepada istrinya kemanapun dia akan pergi. Sampai pada suatu ketika, tepatnya tanggal 24 Juli 2023. Ozzy berpamitan kepada istrinya untuk bekerja. Memasuki jam 1 malam, Ozzy memberikan kabar jika dia akan mengantarkan penumpang ke daerah Mangkang. Sekitar pada jam 2 malamnya, istrinya pun mulai kehilangan kontak. Dari sanalah istrinya terakhir kalinya mendapatkan kabar dari sang suami. Sang istri pun mulai memiliki firasat tidak baik. Akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan dari suaminya dengan mengendarai motor menuju daerah Mangkang. Memasuki jam 4 subuh, usaha pencarian itu pun tidak berbuah hasil dan tidak berhasil menemukan keberadaan dari Ozzy. Sampai pada akhirnya jam 7 pagi, polisi mengabarkan kepada pihak keluarga jika Ozzy telah meninggal dunia dengan dugaan perampokan dan pembunuhan. Pihak keluarga yang terkejut mendengar kabar itu segera menuju rumah sakit untuk melihat kebenaran dari kabar tersebut. Ketika melihat tubuh Ozzy berbaring di ruangan rumah sakit, isak tangis keluarga pun tidak bisa terbendung lagi. Lalu tubuh Ozzy pun segera dibawa kembali ke rumah untuk disemayamkan di pemakaman umum daerah Ketileng. Terus anakku setengah jam 4 lebih dia nyari suaminya ke posisi terakhir di Mangkang. Nyari sampai ke arteri kemanapun dia belum ketemu suaminya. Setengah 7 saya kan masih kerja. Memang Ozzy meninggal. Jadi saya kan shock kan. Langsung saya lari saya ke kamar jenazah Karyaji itu kan. Berselang beberapa jam setelah kejadian, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dari Ozzy. Pria mengerikan itu adalah Bagastian Wahyu Kisara, berusia 27 tahun. Warga Semen Hargo RT 1 RW 5, Kelurahan Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Bagas ditangkap oleh polisi saat dalam perjalanan menuju rumahnya, yakni daerah Balong Jenawi, Karanganyar, untuk melarikan diri. Tanpa perlawanan, Bagastian pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Di dalam interogasi polisi, Bagas mengaku pada awalnya hanya ingin merampok mobil dari para pengemudi taksi online dengan modus menyamar sebagai penumpang. Pada malam itu, sekitar pada jam 3 dini hari, dia pun memesan taksi online dari kosannya menuju Mugas Dalam. Pelaku menyiapkan pisau dapur, awalnya hanya untuk digunakan mengancam targetnya. Malam itu, Ozzy yang mengambil orderan dari Bagas. Setelah Bagas masuk ke dalam mobil, mereka pun berjalan seperti pada umumnya driver dan penumpang. Ketika sudah duduk di dalam mobil, Bagas sengaja duduk di kursi belakang dari Ozzy. Dan sesampainya di jalan Mugas Dalam, tiba-tiba Bagas menodongkan pisau dari belakang ke arah leher Ozzy. Namun Ozzy tidak tinggal diam, dia pun melakukan perlawanan kepada Bagas. Terkejut dengan perlawanan itu, akhirnya Bagas melayangkan pisau ke leher, dada, serta punggung Ozzy berkali-kali. Ozzy yang tidak bersenjata akhirnya memutuskan untuk keluar dari mobil. Dan disitulah Ozzy ditemukan tergeletak bersimbah darah oleh warga sekitaran. Hingga saat ini, istri Ozzy yang tengah hamil 5 bulan itu masih dalam kondisi syok dan dalam pendampingan tim dokter kepolisian Semarang. Pihak kepolisian pun akan menjamin semua biaya perawatan hingga kelahiran anak dalam kandungan istri Ozzy. Sementara kerabat dari Ozzy melakukan acara doa bersama serta tabur bunga digelar oleh komunitas ojek dan taksi online di lokasi Jalan Mugas Dalam Raya. Pelaku Bagas mengakui telah merencanakan semuanya. Motifnya adalah faktor ekonomi atas desakan dari sang ibu. Bagas dibebankan oleh ibunya untuk menjadi tulang punggung keluarga
dan juga membiayai adiknya yang sedang berkuliah setelah ditinggalkan oleh ayahnya. Fakta yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ayah Bagas berada di dalam penjara setelah tertangkap polisi pada kasus ganjal mesin ATM di daerah Yogyakarta dan baru menjalani vonis hukuman penjara selama 2 bulan lamanya. Akhirnya Bagas menyusul ayahnya di penjara. Saya butuh uang, Pak. Butuh uang. Adik saya kuliah sama ibu saya. Alasannya karena butuh uang untuk membiayai adiknya kuliah. Ya, Dan saya untuk tulang punggung keluarga sekarang, Pak. tulang punggung keluarga. Iya, Pak. Sejak kapan jadi tulang punggung keluarga? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Nah, layaknya mana sekarang?